Pak Luhut mulai buka-bukaan. Eh, Sepertinya ini memang soal apa ya Mas Irsu, kalau kemarin pada saat Jokowi ini yang dimaksud ini 500 triliun ini dia katakan kan selama 5 tahun terakhir. Nah, 500 triliun ini apakah mengacu kepada anggaran yang terakhir? Karena kita tahu untuk Perlinsos, perlindungan sosial yang kemudian dikatakan itu digunakan Jokowi antara lain adalah untuk Pilpres juga Ya. gitu ya. Itu kan sebesar 497 triliun kalau tidak salah ya. Naik 20 triliun dari anggaran tahun 2023. Ini kita bicarakan anggaran tahun 2024. Nah, dari situ semua kan ini yang kemudian banyak sekali dipersoalkan karena orang juga menanyakan itu data ketika itu dia bekerja dengan Bappenas ya, Badan Pangan Nasional. Ini saya jadi inget nih, kepala Bappenas kemana nih sekarang setelah Jokowi lengser gitu, karena sepertinya yang belakangan ini muncul malah justru Kementerian Pangan, Kemenko Pangan seperti Zulhas gitu kan, terus kemudian juga Kementan gitu, Menteri Pertanian ini nggak muncul nih Bappenas ini. Nah, Ya, ketika atau itu badan ini gizi ada malah yang muncul badan gizi. malah Badan Gizi, betul, itu nanti akan menjadi kementerian yang dengan dana yang jumbo luar biasa Kementerian ya, Sultan karena ya Mbak ya katanya ya. Kementerian Sultan Lembaga ini gitu. bukan kementerian, lembaga ini, lembaga ya. Ya, ya lembaga betul badan begitu ya. Nah, kita kembali ke ini apa namanya pengakuan dari Luhut ini. Nah, kemungkinan besar sih kalau saya melihat walaupun karena dia di narasinya itu tidak menjelaskan ya Mas Ersu. Ini bukan 500 triliun selama 5 tahun, tapi dia menjelaskan mengenai yang terakhir yang 497 triliun itu memang seringkali orang membulatkannya menjadi 500 triliun. Pengamat juga begitu seringkali mengatakan itu yang terakhir tuh Perlinsos, perlindungan sosial yang dikerjakan oleh Jokowi itu bagi-bagi sembako kemana-mana itu kan mencapai hampir 500 triliun. Saya rasa itu karena memang tidak dijelaskan itu dana yang mana. Karena kalau disebutkan itu adalah dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial, itu kan lain lagi begitu. Karena dia di sana berdasarkan basisnya ada data-data yang terus diperbarui begitu. Memang pada saat dulu Juliari Batubara ya yang kemudian tersandung kasus korupsi itu masih dananya itu masih banyak sekali yang dana apa kita namakan busuk lah dananya begitu. Jadi orang mati masih dicantumkan, terus kemudian ada bukan dana ya, data orang mati masih dicantumkan, terus kemudian ada nama double apalah dan sebagainya begitu. Orang-orang yang kaya hanya karena kedekatan apa dan sebagainya itu kemudian naik, tapi mereka yang miskin ini malah tidak mendapatkan bansos begitu kan. Tapi di masa Bu Risma saya lihat itu menjadi lebih baik. Mungkin kalau saya lihat kinerja Bu Risma yang terakhir yang baik itu adalah menyaring data-data tersebut. Jadi dan kemudian Bu Risma juga hanya untuk bansos itu kan hanya megang berapa triliun Mas Hersu. Ya kan diambil alih kan udah waktu itu karena Iya, sudah pecah kongsi antara Jokowi dengan Ibu Mega kan gitu. Betul, betul. Dan bahkan Bu Risma bahkan pernah kan mengatakan dia tidak merasa nyaman di kabinet gitu kan. Karena seperti misalnya ya perlakuannya itu tidak nyaman lagi dengan lingkungan para menteri sesama rekannya di kabinet ketika itu dia mengatakan demikian karena pecah kongsi antara Ibu Megawati dan juga Jokowi ketika itu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat apa sih yang dikatakan Luhut. Ini sedikit saja ya kita buka di sini. Luhut mengatakan selama 5 tahun terakhir saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama. Dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, hari ini saya berdiskusi dengan PLT Kepala BPS RI. Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos. Nah, ini hubungannya dengan penasehat khusus digital itu tadi ya. Memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Itu bla bla bisa teman-teman lihat sendiri nanti di Instagram dari Pak Luhut beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi di sini kompetensi Pak Luhut gitu atau hubungannya Pak Luhut dengan ini adalah karena dia akan melakukan digitalisasi. Tapi alasannya adalah itu mengungkap yaitu tidak efisien atau tidak tepat sasarannya bansos. Nah, sementara ini terjadi di mana? Apakah di Perlinsos yang digunakan Pak Jokowi ataukah di bansosnya Ibu Risma dan Menteri Sosial yang sebelumnya ini tidak disebutkan begitu Mas Erso. Ya. Tapi ya tetap aja ini
sebuah hal yang mengejutkan ya, karena selama ini kan orang kemudian mencurigai, bukan hanya mencurigai, banyak sekali pengamat yang menyebutkan bahwa selama ini memang instrumennya digunakan seperti itu ya, namanya. Tapi kalau kemudian digunakan untuk dana-dana politik ya pasti nggak tepat sasaran, karena itu karena targetnya pasti berbeda dengan target kalau kita memberikan perlindungan pada publik secara menyeluruh ya. Ini ada kepentingan politik. Dan ini menurut saya nggak cukup hanya di soal itu, harus juga diselidiki apakah ada persoalan hukumnya di situ, karena kan ini dana gede loh. Dan kita ingat seperti Anda tadi menyebut zamannya eranya Juliari Batubara dari Mensos, kan dia juga terbelit kasus ini, dan banyak sekali sebenarnya, apalagi ini politisi PDIP sebenarnya yang banyak terlibat di kasus itu. Dan beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan penggeledahan kan di rumah sejumlah anggota DPR PDIP. Jadi dalam kasus ini menurut saya juga mestinya KPK juga bergerak ini, data yang dari Pak Luhut itu. Jadi mesti dicek di mana kebocorannya, mengapa sampai terjadi separuh dari sekitar 500 triliun itu nggak sampai. Itu gede banget kan Mbak Agi. Besar sekali. Jadi sekarang ini kita justru menanyakan, kalau Pak Luhut saja sudah mengungkapkan hal tersebut, apa KPK ini nggak gercep begitu? KPK menunggu laporan. Laporan dari mana lagi? Ini sudah terpublikasi. Bahkan ini orang dari pemerintah, tangan kanan dari Pak Prabowo begitu kan. Dulu tangan kanan Jokowi, sekarang menjadi tangan kanan Prabowo. Dan dia menyatakan secara terbuka itu ada yang tidak tepat sasaran. Artinya di situ bisa jadi ada KKN, di situ bisa jadi ada suap, di situ bisa jadi ada korupsi dan sebagainya. Jadi yang mana gitu kan? Ini harusnya KPK itu harus sudah gercep Mas Hersu kalau yang seperti ini. Kita melihat kok ini tenang-tenang saja begitu ya, nggak ada. Terus kemudian ketika sudah rame di media, KPK memberikan tanggapannya begitu, atau paling tidak segera menemui Pak Luhut begitu, sehingga bisa mendapatkan mendapatkan data-data tersebut lebih lanjut dari Pak Luhut. Dan kalau kita melihat memang dan ini tidak terlepas dari kebijakan Jokowi ya Mas Hersu. Seperti tadi misalnya dikatakan ini ada data ganda begitu kan. Terus kemudian juga berbagai macam lah di situ, segala macam tadi seperti yang sudah kita sebutkan. Dan kita dulu pun bertanya-tanya ketika Pak Jokowi pada saat Pilpres, kemudian di situ ada banyak sekali bertebaran sampai sekarang pun kalau kita cari mudah sekali itu di internet ya. Pak Jokowi memberikan bantuan bansos tersebut kepada misalnya, dan sebagian besar itu yang terdokumentasi adalah di Jawa Tengah. Ketika dia berhadapan dengan ratusan orang misalnya atau bahkan ribuan orang, dia memberikan bantuan. Apakah orang-orang itu dimobilisasi begitu saja ataukah itu berdasarkan data dari bansos, dari Kemensos, ya kan? Ketika ditanyakan kepada Ibu Risma ketika itu, Ibu Risma mengatakan, ya saya tidak tahu begitu, karena dia juga tidak diminta data oleh Bappenas gitu. Itu kan datanya dikatakan itu data dari Badan Pangan Nasional begitu. Nah itu berdasarkan data dari BPS ataukah berdasarkan data dari Kemensos? Ini kan macam-macam datanya Mas Hersu. Seperti misalnya kalau untuk bansos itu ada bansos yang berupa BLT, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini pun juga bermacam-macam. Ada bantuan langsung tunai yang untuk keperluan anak orang miskin, yang untuk bantuan untuk sekolah. Kemudian ada yang bantuan untuk ibu hamil, yang ini berasal dari kalangan orang miskin juga. Kemudian ada bantuan yang berupa beras 10 kg yang diberikan selama berapa kali. Kemudian ada banyak sekali bantuan, jenis-jenis bantuannya itu. Nah ini bantuan yang mana yang diambil, kan ketika itu menjadi pertanyaan, tapi tidak ada yang berani. Semuanya takut kepada Jokowi begitu kan, dan takut kepada instansi-instansi yang melindungi Jokowi dan berperan banyak dalam hal itu, misalnya adalah kepolisian, karena kita tahu itu sudah sangat-sangat terbuka bahwa kepolisian ketika itu digunakan sebagai alat untuk Jokowi untuk antara lain mengamankan bansos, terus kemudian menakut-nakuti, melakukan intimidasi, walaupun selalu disebut oknum-oknum. Kita tahu itu tidak oknum, karena kalau oknum itu kan hanya pencilan begitu ya, satu orang melakukan kegiatan yang seharusnya tidak dibolehkan gitu secara hukum. Tapi kalau yang kita tahu kemarin itu kan bahkan terbuka di sidang MK, itu berlangsung secara sistematis dari atas sampai ke bawah, dari bawah laporan ke atas seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kalau sudah terbuka oleh Luhut seperti ini, seharusnya bahkan Jokowi dan juga kroninya, Bappenas apa dan sebagainya, itu semua diperiksa semuanya satu paket, karena akibat dari itu tidak tepat sasaran. Harusnya bansos itu membuat orang lebih sejahtera. Anak-anaknya disekolahkan selama 5 tahun, ada yang sudah lulus SMP, lulus SMA, mereka bekerja dan sebagainya. Seharusnya sekarang kehidupan menjadi lebih baik. Tapi ternyata
sekian triliun dan tidak memberikan apa-apa. Karena apa? Karena hanya sporadis saja. Dikasih bantuan 10 kilogram habislah saat itu. Nggak ada bekasnya. Dikasih uang sekian sekian habis saja begitu karena tidak tepat sasaran itu tadi begitu. Iya, ya targetnya sih elektoral, Mbak. Ada Iya, hasilnya. kan itu Elektoral tadi betul parah kan kalau itu. disalahgunakan. Ya.